Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Kembali kami akan mengabarkan tentang perkembangan seleksi CASN di tahun 2021. Berikut ini, pada video ini kami akan sampaikan penjelasan Panselnas soal nilai tes P3K tahun 2021 kepada guru-guru honorer. Jangan berkecil hati, jangan kecewa dulu ya. Silahkan simak video ini hingga akhir karena akan ada penjelasan dari Panselnas. Namun sebelum kita masuk di pembahasan selengkapnya, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silakan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Saya bawakan dari jpnn.com penjelasan Panselnas soal nilai tes P3K 2021. Kami bacakan secara lengkap. jpnn.com Jakarta, Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta Bu Nur Baiti memperkirakan ada 68% peserta tes P3K 2021 tidak lulus passing grade kompetensi teknis pada hari pertama ya, Senin tanggal 13 September tahun 2021. Bahkan Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Persatuan Guru Republik Indonesia, Raden Sutopo Yuwono pun mengklaim istrinya tidak lulus karena melihat skor nilai tes P3K 2021 yang real time. Jadi untuk tes P3K ini menggunakan CAT UNBK Kemendikbud, itu langsung muncul nilainya atau real time ya. Lantas benarkah hasil tes P3K Guru 2021 pada 13 September sudah menunjukkan kelulusan pada guru honorer? Nah, JPNM mencari jawaban kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Terkait dengan ini, selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara atau CASN di tahun 2021. Menurut PLT Kepala BKN Bima Haryawi Bisana, skor nilai yang tertera saat tes kompetensi dasar CPNS maupun seleksi kompetensi P3K merupakan nilai murni. Artinya nilai ini adalah nilai menurut dia bersifat real time ya, sesuai hasil yang dikerjakan peserta. Untuk penentuan kelulusan, Panselnas harus mengintegrasikan nilai-nilai yang ada. Nah, nilai yang ada itu nanti diintegrasikan ya. Untuk CPNS, kata Bima, akan diintegrasikan dengan nilai SKD dan seleksi kompetensi bidang. Sedangkan untuk P3K Guru juga diintegrasikan lantaran ada kebijakan Kemendikbudristek memberikan afirmasi. Jadi yang nilai real time tadi nantinya akan diolah oleh Panselnas hingga nanti akan muncul ya nilai keseluruhan dari nilai olahan nilai murni dengan nilai-nilai yang lain. Penegasan yang sama juga disampaikan Karohumas BKN Satya Pratama. Dia menjelaskan untuk tes P3K Guru menggunakan sistem komputer assist tes ujian nasional berbasis komputer atau CAT UNBK Kemendikbudristek. Kita lihat di halaman berikutnya. Meskipun begitu, sistemnya sama dengan CAT BKN ya. Namun artinya skor yang terpampang dan langsung bisa dilihat para peserta P3K 2021 merupakan nilai yang murni. Kemudian jadi itu nilai murni dan belum melihat afirmasi peserta. Nah, afirmasi sepertinya akan diimplementasi saat rekonsiliasi hasil. Kemendikbudristek yang lebih tahu masalahnya, ucap Satya kepada JPNN. Diketahui Kemendikbud sendiri memberikan nilai afirmasi kompetensi teknis 100% untuk peserta yang memiliki sertifikat pendidik. Kemudian afirmasi 15% diberikan untuk guru honorer usia 35 tahun dengan masa kerja di atas 3 tahun. Peserta disabilitas 10% dan honorer K2 ada tambahan afirmasi 10%. Nah, ini adalah berita yang pertama. Jadi teman-teman yang ketika tes kemarin atau hari ini itu menjumpai nilainya tidak mencapai passing grade, maka menunggu dulu ada rekonsiliasi nilai ya, dipadukan dengan nilai-nilai yang lain. Nah, ini untuk berita yang kedua. Bapak Nadiem Makarim ingatkan masih ada afirmasi untuk guru honorer peserta tes P3K 2021. Nah, ini ketika beliau ya Bapak Nadiem Anwar Makarim ya itu datang di Surakarta pada tanggal 13
Nadiem juga langsung melihat nilai para peserta yang real time. Mengetahui ada peserta dengan skor nilainya tidak memenuhi PG, Nadiem Makarim memberikan semangat agar tidak patah semangat. Bagi peserta yang belum lulus passing grade P3K Guru 2021 hari ini, jangan patah semangat dulu. Ingat, guru honorer diberikan kesempatan untuk mengikuti tes sebanyak 3 kali, kata Nadiem Makarim kepada para guru honorer yang telah melaksanakan tes di SMKN Negeri 6 Surakarta. Beliau juga menegaskan bahwa Kemendikbudristek memiliki program guru belajar dan guru berbagi. Guru honorer yang tidak lulus pada tes P3K tahap 1 bisa memanfaatkan program tersebut. Dia juga menyarankan untuk guru honorer mempersiapkan diri dan mengikuti seleksinya kembali. Jadi poinnya menurut Bapak Nadiem, untuk yang tidak lulus passing grade di seleksi yang pertama itu jangan patah semangat, masih ada kesempatan di seleksi tahap yang kedua dan juga tahap yang ketiga. Program ini bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada calon pendaftar yang terdiri dari materi, perangkat latihan soal, kemudian community learning, serta tryout, jelas Pak Nadiem Makarim. Nah, bagi guru honorer yang usia di atas 35 tahun, Nadiem Makarim mengatakan memberikan nilai afirmasi ya sebesar 15% sebagai bentuk penghargaan kepada mereka karena telah mengabdi sebagai guru selama bertahun-tahun. Nah, ini beliau juga menegaskan masih ada afirmasi ya untuk guru-guru honorer. Dengan adanya program ini, pemerintah membantu honorer dan yang sudah melewati batas usia CPNS ya lebih dari 35 tahun, afirmasi teknis 15%, kemudian afirmasi 100% untuk peserta berserdik, 15% untuk honorer usia 35 tahun ke atas dengan masa kerja 3 tahun dan disabilitas, serta honorer K2 ada tambahan afirmasi 10%. Nah, ini adalah informasi dari Pak Nadiem Makarim. Yang sebelumnya ada informasi dari Panselnas ya, dari Bapak PLT Kepala, yaitu Kepala BKN ya, Bapak Bima Haryawi Bisana, mengingatkan bahwa guru honorer jangan patah semangat, masih ada integrasi nilai dengan afirmasi. Dan dari Pak Nadiem Makarim ya, bagi yang belum lulus di tes yang pertama masih bisa mengikuti di tahap yang kedua dan ketiga. Nah, demikian informasi dari kami. Bagi guru-guru honorer yang belum mencari passing grade di seleksi yang pertama, masih ada kesempatan ya 2 kali di tahun ini untuk mengikuti tes seleksi P3K di tahun 2021 ini. Jangan lupa pesan Pak Nadiem Makarim untuk mengikuti guru belajar dan berbagi seri guru P3K yang bisa mengakses materi ya. Kemudian ada latihan soal. Kami akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.